perkenalkan dulu, nama saya Yeni Sisdani. Saya ini merupakan calon murid penggerak angkatan 7 dari SDN Pasar Jaya. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Yas Baca, Ibu sebagai kepala sekolah. Di sini saya ingin mewawancara Ibu ya. Tujuannya itu ingin mengetahui bagaimana Ibu dalam menerapkan praktek pengambilan keputusan jika menghadapi beberapa kasus yang ada di sekolah yang kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini saya ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan sama Ibu. Nanti mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Bisa boleh Bu? Boleh. Yang pertama, selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah ya. Namun jika salah dikatakan benar, lawan benar. Masalah tersebut adalah dilema. Ya, jadi kalau menghadapi kasus itu ada yang benar lawan benar gitu ya, ada yang benar lawan salah. Iya, gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang ya. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jadi dipertimbangkan Iya, dulu ya, dulu. lihat dari berbagai sudut Iya, pandang. gitu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini kalau menghadapi kasus ini? Begini ya langkah-langkah yang dilakukan Ibu, yaitu menentukan faktor penyebab permasalahan. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini dapat Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang benar lawan? Hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan melakukan analisis kasus tersebut, kemudian menentukan solusi terbaik dengan menyesuaikan peraturan dan normal yang berlaku, mengedepankan kepentingan umum yang bermanfaat banyak orang dalam jangka panjang. Ya, jadi harus Iya. mendukung jangka Iya, panjangnya ya. jangka panjang gitulah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Suka ada ya Bu, tantangan. Ya, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua pihak dan tidak merugikan salah satu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya, untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya itu Bu, seperti apa? Ini untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung diputuskan. Jika masalah itu berat, Ibu melakukan sesuai langkah-langkah yang sudah daripada Dilihat dari berbagai sudut pandang. iya gitu ya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Begini, dalam Ibu selalu membantu berusaha, wali murid, dan orang-orang yang merupakan personal dalam mengalami masalah. Jadi banyak yang membantu dalam
tadi solusi yang bertanya kepada ini dan jadi bisa mempraktekkan. Iya, Itu pertanyaan yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil, Ibu petikkan sebagai pengalaman untuk pengambilan keputusan dalam etika? pelajaran yang ibu menjadi lebih bijaksana, khususnya buat masa depan. Menentukan suatu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mengganggu waktu ibu. Mungkin ibu sedang sibuk di kantor ya. Saya mohon maaf. Saya mau melaksanakan wawancara untuk materi calon ibu pemula. Kebetulan saya harus melaksanakan wawancara terhadap 3 kepala sekolah. Tujuannya untuk mengetahui praktek pengambilan keputusan dan pelaksanaan belajar di kepala sekolah dalam memutuskan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Mungkin di sini ada saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada ibu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yunus Aini. Saya calon guru penggerak bakat dari sekolah ini dari SD Sekolah Kalibata. Mungkin ibu bisa memperkenalkan diri dulu. terima kasih. Sekarang mungkin Natali Mawandari di Terima kasih Bu. Mungkin kita mulai saja pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan dalam mengidentifikasi kasus tersebut, itu pertama mencari tahu dulu apakah kasus-kasus itu bersifat individu atau kelompok atau individu dengan kalau misalkan kasus tersebut kemudian setelah mengetahui kasus-kasus tersebut kita memahami kasus-kasus tersebut, kemudian menganalisis penyebabnya dan tadi membuat konsep cara penyelesaian. Jadi ini harus ada langkah-langkah ya. Mungkin ada dikaitkan dengan dilema etika dan dilema moral. Jadi benar lawan benar, kalau bukan dilema jadi ada yang benar ada yang salah gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban. Dalam pengambilan keputusan seorang kepala sekolah itu tidak langsung mengambil keputusan, tetapi kepala sekolah itu harus mengkomunikasikan dulu dengan bawahannya. Seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu? Ada dalam pengambilan keputusan kan kita tidak bisa langsung memutuskan harus begini harus begitu, tapi kita komunikasikan dulu kepada guru di sekolah, kemudian kalau misalkan ada kasus anak mengkomunikasikan dengan orang tua murid di lingkungan sekitar, bisa juga mengkomunikasikan dengan komite sekolah, dan yang terakhir mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait supaya masalah-masalah kita itu dapat terselesaikan. Jelas dengan menentukan fakta itu kita akan mengambil keputusan besar.
terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema? Dari pengalaman pengambilan keputusan, kita itu dalam pengambilan keputusan tidak langsung, tapi kita harus mengidentifikasi dulu sama kita, kemudian kita mengadakan atau fakta-fakta ya, dengan cara dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, dengan dewan guru, dengan lingkungan, dengan orang tua murid, komite sekolah, dan kemudian kita baru mengambil keputusan. Jadi tidak sepenuhnya kita ini harus begini, Jadi kita lebih bijak ya. lebih bijak. Jadi dari sekian pertanyaan itu Ibu ternyata sudah mengambil langkah-langkah dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu. Jadi secara teori itu dalam pengambilan keputusan itu ada 9-nya. Jadi ternyata sudah bisa melaksanakan itu gitu. Jadi meskipun teorinya nggak terlalu ini, tapi Ibu sudah mempraktekkan semua itu. Semoga kedepannya setelah itu bisa lebih sukses lagi ya. Jika ada permasalahan apapun kita bisa menyelesaikannya dengan Mungkin ini ada yang dari yang sering terjadi ini tentang rujukan moral ya di sekolah itu, misalkan dalam pengambilan keputusan ada seorang yang menawarkan barang kepada sekolah dengan mengatakan ini barangnya murah atau mudahnya sedang-sedang, tapi ini lumayan ada sekolahnya juga ada fee ada itu yang susah diputuskan. Dilihat dari kebutuhan kita memang udah diprogramkan butuh ini butuh itu, tapi melihat dari misalkan sisi lain ini tidak sesuai dengan program kita, karena walaupun itu murah, walaupun itu ada fee buat sekolah kita gitu, yang dihadapkan tuh masalah itu. Jadi kita lebih lagi pada hidup kita nggak mau sampai seperti itu dia itu sekali melupakan kebutuhan orang itu. Justru itu kadang sulit ya. Iya Ibu, iya. Ibu mungkin cukup wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah dikasih mengganggu Ibu. Ya mungkin saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf ganggu waktunya Pak ya. Perkenalkan nama saya Yunus Airi. Saya merupakan calon guru angkatan 7 dari SDN Pasar Palembang Bapak. Tujuan saya untuk ini itu ingin melaksanakan wawancara dengan Bapak mengenai praktek pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah ini Bapak. Terima kasih ya. Ibu telah datang sini ya, perkenalkan nama Bapak juga. Bapak nama Asali, kepala sekolah di SD Sadar 3. Apa saja yang ingin ditanyakan terkait dengan calon guru kita. Sebelumnya saya mau menyampaikan tujuannya dulu ya Pak ya. Jadi tujuan ini tuh melaksanakan wawancara itu Pak. Jadi untuk mengetahui bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ya dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah ini ya Pak. Ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya Pak ya. Bisa dimulai Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak kebiasaan kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Dalam kasus-kasus tersebut, saya melihat bahwa kasus dilema etika atau yang benar melawan benar, gitu ya, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih ya. Kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan ya.
Jadi yang kedua pilihan itu benar-benar secara moral tetapi bertentangan ya. Sedangkan rujukan moral itu ya itu benar melawan salah. Nah itu ya itu kan tinggal udahlah situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itu yang disebut rujukan moral. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya, Ya. mengenai pengambilan keputusan melalui dilema etika atau tidak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bapak, mau sekolah sini atau yang sebelumnya gitu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, dalam menyelesaikan masalah ada beberapa cara ya, yang saya lakukan. Di antaranya adalah satu itu harus mengumpulkan fakta-fakta ya, yang terjadi, siapa saja yang terlibat. Kemudian harus menganalisis benar salahnya kasus-kasus tersebut. Terus membuat alternatif solusi. Itu membuat keputusan dan mengevaluasi kembali keputusan tersebut. Gitu. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak saja? Langkah-langkahnya atau prosedur yang dilakukan adalah mengumpulkan fakta, apa saja yang terlibat, kemudian menganalisis benar atau salahnya, ya, membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan dan mengevaluasi kembali keputusan-keputusan tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan itu tentang kasus dilema etika adalah dengan menelaah terlebih dahulu ya siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis kasus tersebut dan mendesak atau tidaknya kasus tersebut. Nah akhirnya mana yang lebih terdesak, kemudian kita mengambil keputusan yang terbaik. Ini apa ya? Itu yang pertanyaan yang keempat. Sekarang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangannya Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika adalah masalah tersebut itu mempunyai nilai yang sama-sama penting. Nah, jadi nilainya sama-sama penting, tapi harus ada yang didahulukan. Nah, jadi serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Mana yang lebih dibandingkan dari tentang yang sedikit kalau ada yang diutamakan dan ada yang dikorbankan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dalam kasus dilema etika dan langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya yang mungkin bentuknya prosedurnya seperti apa yang akan jadi dalam pengambilan keputusan ya tentang dilema etika itu tidak terjadwal ya, tidak dijadwal itu, tapi ada prosedur dengan menganalisis ya karena terjadinya kan syarat korban yang tidak harus ada prosedur dengan menganalisis dan mempertimbangkan dan memusyawarahkan hasil itu berkenaan dengan ekonomi. nggak ada jadwal.
belajar dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak menjadi keputusan di rumah ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu adalah sebelum kita mengambil keputusan kita harus menganalisis kasus yang ada, melakukan pertimbangan-pertimbangan, kemudian karena setiap keputusan pasti tidak membuat semua yang terlibat itu merasa puas. Nah, pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Dari pihak-pihak yang tidak puas, semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu ya harus siap menerima dan menghormati keputusan yang telah dimusawarahkan atau bersama. Jadi yang dilakukan juga ya sama keputusan dari kesepakatan dengan Sesuai dengan mempelajari Bapak, karena di dalamnya kan ada 9 keputusan, terus pengambilan keputusan apabila Bapak itu sudah sesuai Bapak, alhamdulillah. Oke Bapak, itu dari saya ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas saya ya Bapak ya, terima kasih Bapak. saya